Salam sehat untuk semua orang tua hebat di seluruh Indonesia. Semoga hari ini membawa semangat baru dalam mendidik dan membesarkan buah hati kita. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan penting soal makanan anak. Pilihan-pilihan ini akan membentuk kebiasaan makan mereka di masa depan. Namun, niat baik seringkali terhalang oleh informasi yang keliru dan diwariskan turun-temurun. Informasi yang belum tentu teruji kebenarannya. Dua mitos besar yang masih melekat kuat di benak banyak orang tua. Anak gemuk adalah anak sehat, sebuah anggapan yang seringkali membuat kita terlena. Dan gula bikin anak hiperaktif, momok yang menghantui setiap kali kita ingin memberikan sedikit kebahagiaan pada anak. Celetukan seperti, jangan kasih permen, nanti anaknya nggak bisa diam. Sering kita dengar, bahkan mungkin tanpa sadar kita sendiri yang mengatakannya. Padahal, kedua mitos ini berdampak besar pada kebiasaan dan kesehatan anak, bahkan hingga dewasa. Dampak yang mungkin tidak kita sadari sepenuhnya. Sudah saatnya kita bertanya, apakah keyakinan ini benar-benar didukung fakta ilmiah? Atau hanya sekadar cerita yang terus diulang tanpa dasar yang kuat? Mari kita bongkar bersama, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi agar kita jadi orang tua yang lebih bijak dan mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pengetahuan yang benar adalah fondasi kesehatan anak. Fondasi yang akan menopang tumbuh kembang mereka secara optimal. Dengan literasi gizi yang tepat, kita bisa membedakan fakta dan fiksi. Kita bisa menjadi konsumen yang cerdas dan memilih makanan yang benar-benar bermanfaat bagi anak. Perjalanan ini mungkin menantang keyakinan lama, bahkan mungkin membuat kita merasa bersalah. Tapi ingat, ini investasi terbaik untuk masa depan anak. Investasi kesehatan bukan soal makanan mahal, tapi soal pengetahuan yang akurat dan kemampuan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari mulai perjalanan pencerahan gizi ini bersama. Jadikan setiap hidangan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh bersama. Dengan kompas pengetahuan, kita tak lagi tersesat oleh mitos. Kita bisa dengan percaya diri memilihkan makanan terbaik untuk keluarga kita. Saatnya membangun generasi yang lebih sehat dan cerdas. Generasi yang mampu berpikir kritis dan membuat pilihan yang tepat untuk kesehatan mereka. Yuk, kita mulai. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih sehat untuk anak-anak Indonesia. Untuk memahami kenapa mitos gemuk itu sehat begitu kuat dan mengakar dalam masyarakat kita perlu menggali lebih dalam. Ini bukan sekadar preferensi estetika, melainkan sebuah keyakinan yang telah lama tertanam. Kita harus melihat sejarah. Kita perlu memahami konteks sosial dan ekonomi di masa lalu yang membentuk pandangan ini. Dulu, kekurangan gizi dan kemiskinan merajalela di berbagai pelosok negeri. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan meninggalkan bekas yang mendalam, membuat anak kurus jadi simbol penderitaan. Kurus identik dengan kekurangan, kesakitan, dan masa depan yang suram. Anak gemuk dianggap bukti kemakmuran dan keberhasilan orang tua. Ini adalah penanda bahwa keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Pujian seperti, wah, anaknya gemuk ya, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Jadi validasi sosial yang diidamkan. Ini adalah cara masyarakat mengakui dan menghargai upaya orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka. Persepsi ini diwariskan turun-temurun, dari generasi ke generasi, membentuk pola pikir yang sulit diubah, meski zaman sudah berubah. Kondisi ekonomi dan sosial telah jauh berbeda, namun keyakinan lama masih tetap bertahan. Kini banyak orang tua masih cemas jika anaknya terlihat langsing, khawatir bahwa anak mereka kurang gizi atau tidak sehat. Dorongan untuk makan lebih banyak sering terjadi, dengan niat baik untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Namun, niat baik tanpa pengetahuan modern tentang gizi seimbang bisa menjadi bumerang, bisa menimbulkan masalah baru, obesitas anak. Obesitas bukan lagi masalah negara maju, tapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Tantangan gizi kini bukan hanya kekurangan, tapi juga kelebihan, sebuah ironi di tengah kemajuan zaman. Makanan tinggi kalori dan gaya hidup kurang gerak memperparah situasi, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Keyakinan lama bertemu realitas modern, menciptakan sebuah persimpangan jalan yang membingungkan. Lahirlah generasi anak berisiko obesitas. Generasi yang tumbuh dengan ancaman penyakit metabolik di depan mata. Penting untuk memperbarui pengetahuan gizi sesuai tantangan zaman, agar kita tidak salah arah dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Jangan terjebak pada pola pikir masa lalu, yang mungkin relevan di era kekurangan.
tapi tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Saatnya menyesuaikan cara pandang demi kesehatan anak, dengan fokus pada gizi seimbang dan gaya hidup aktif. Mari ubah persepsi, demi masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi. Dalam dunia medis, anak gemuk bukan tanda sehat. Obesitas pada anak adalah kondisi serius, bukan sekadar tampilan lucu. Data Riskesdas menunjukkan obesitas anak di Indonesia terus meningkat. Risiko diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga masalah pernapasan dan tulang. Anak sehat diukur dari pertumbuhan seimbang, bukan berat badan saja. Fokus pada anak yang aktif, ceria, dan tumbuh sesuai kurva O. Puji anak karena aktif dan suka makan sayur. Mencegah obesitas pada anak-anak jauh lebih mudah daripada mengobatinya ketika sudah terjadi. Intervensi dini adalah kunci. Kuncinya adalah membangun kebiasaan sehat sejak dini, dan ini paling efektif jika melibatkan seluruh keluarga. Dukungan dan partisipasi dari setiap anggota keluarga sangatlah penting. Terapkan pola makan gizi seimbang yang berfokus pada nutrisi, bukan diet ketat yang justru bisa berbahaya bagi pertumbuhan anak. Sajikan makanan yang beragam dan berwarna di setiap piringnya. Utamakan karbohidrat kompleks, protein tanpa lemak, sayur-sayuran segar, dan buah-buahan yang kaya vitamin dan mineral. Aktivitas fisik juga sama pentingnya. Batasi waktu layar, terutama penggunaan gawai sebelum tidur, dan ajak anak untuk bergerak aktif setiap hari, baik di dalam maupun di luar rumah. Jadikan aktivitas fisik sebagai sesuatu yang menyenangkan dan dinantikan, bukan sebagai beban atau paksaan. Ingatlah, anak cenderung meniru orang tua. Jadi, makanlah sayur dan buah bersama mereka. Tunjukkan bahwa Anda juga menikmati makanan sehat. Sediakan selalu camilan sehat di rumah, dan batasi konsumsi makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak, serta minuman manis. Usahakan untuk makan bersama keluarga tanpa gangguan gawai, karena momen ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga. Libatkan anak dalam kegiatan belanja bahan makanan dan memasak bersama, agar mereka lebih tertarik dan bersemangat untuk mencoba makanan sehat yang baru. Berikan edukasi kepada anak tentang manfaat makanan sehat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Misalnya, katakan bahwa wortel itu bagus untuk mata, agar kamu bisa melihat dengan jelas. Ciptakan lingkungan rumah yang mendukung gaya hidup sehat, karena lingkungan yang positif akan membantu membentuk kebiasaan baik pada anak. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita sedang membangun fondasi kesehatan seumur hidup, yang dimulai dari rumah dan lingkungan keluarga. Jadikan kebiasaan sehat sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan sebagai paksaan yang memberatkan. Bersama-sama, sebagai keluarga dan sebagai komunitas, kita bisa mencegah obesitas pada anak, dan menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Mitos kedua, gula bikin anak hiperaktif. Hampir semua orang tua pernah percaya ini. Faktanya, penelitian medis membuktikan, gula tidak menyebabkan hiperaktivitas. Studi double-blind menunjukkan tak ada perbedaan perilaku antara anak yang konsumsi gula dan placebo. Kenapa mitos ini bertahan? Karena gula sering dikonsumsi di situasi ramai seperti pesta. Lingkungan yang meriah bukan gulanya yang bikin anak lebih aktif. Ada juga bias orang tua. Jika sudah yakin gula bikin aktif, perilaku anak jadi lebih diperhatikan. Efek placebo terjadi pada orang tua, bukan anak. Gula bukan penyebab utama perilaku aktif. Mari lihat fakta, bukan asumsi. Mitos gula dan hiperaktivitas sulit hilang karena otak suka mencari pola. Konsumsi gula sering bertepatan dengan momen seru, sehingga mudah disalahartikan sebagai penyebab. Efek sugesti orang tua juga kuat. Ekspektasi memengaruhi penilaian mereka. Studi membuktikan, ibu yang yakin anaknya minum gula akan menilai anak lebih hiperaktif, meski minumannya bebas gula. Gula memang sumber energi, tapi lonjakan energi bukan hiperaktivitas. ADHD adalah kondisi neurobiologis, bukan efek makanan sesaat. Mitos ini jadi kambing hitam yang mudah, menghindari refleksi pada faktor lain. Menyalahkan gula lebih mudah daripada mencari penyebab perilaku anak yang sebenarnya. Saatnya tinggalkan mitos, fokus pada fakta. Gula tak bikin hiperaktif, tapi konsumsi berlebih sangat berbahaya. Risiko utama, obesitas dan penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Gula berlebih juga merusak gigi. Bakteri mulut mengubah gula jadi asam, menyebabkan gigi berlubang. Anak yang terbiasa manis cenderung menolak makanan sehat.
Pola makan tinggi gula menurunkan asupan nutrisi penting. Bahaya gula ada pada kerusakan jangka panjang, bukan perilaku sesaat. Lindungi anak dari dampak senyap gula. Mengelola asupan gula bukan berarti melarang total. Kuncinya moderasi. WHO anjurkan maksimal 25 gram 6 sendok teh, gula tambahan per hari untuk anak. Gula tersembunyi di banyak produk soda, sereal, yogurt, roti. Biasakan cek label gizi. 4 gram gula setara 1 sendok teh. Waspadai nama lain gula di komposisi sukrosa, fruktosa, sirup jagung, dan lele. Pilih gula alami dari buah utuh, bukan makanan olahan. Ganti minuman manis dengan air putih atau susu tanpa rasa. Masak sendiri, kurangi gula dari resep. Jadi konsumen cerdas, lindungi anak dari gula tersembunyi. Bimbing anak ke pola makan sehat sejak dini. Membongkar mitos di keluarga butuh komunikasi empati. Akui niat baik anggota keluarga, lalu sampaikan informasi baru dengan bahasa sederhana. Hindari konfrontasi, gunakan contoh konkret seperti kurva pertumbuhan anak. Fokus pada tujuan bersama kesehatan jangka panjang anak. Literasi gizi adalah maraton, bukan sprint, dimulai dari keluarga. Orang tua harus jadi role model. Libatkan anak dalam diskusi makanan sehat. Sekolah juga berperan edukasi gizi dan kantin sehat. Ini investasi masa depan bangsa. Mari berhenti mewariskan mitos, mulai wariskan fakta. Bangun generasi Indonesia yang cerdas, gizi dan sehat. Hubungan sehat dengan makanan dimulai dari rumah. Generasi kuat, bebas penyakit kronis, siap raih cita-cita. Semua dimulai dari langkah kecil, percaya pada ilmu, bukan mitos di meja makan kita.